Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Fatwa Belajar, tempat sharing, belajar bersama, trik tip YouTube buat kita semua. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama sharing dan belajar melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya. Di video sebelumnya, Pak Bob Belajar sudah sharing tentang konten reupload yang diperbolehkan. Nah, pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang konten reupload yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Artinya, konten reupload yang tidak layak untuk monetisasi. Artinya, kemungkinan besar ditolak ketika diajukan untuk mengikuti program partner YouTube. Oke, apa saja? Simak terus sampai akhir. Dukung channel Pak Tua Belajar dengan cara memberikan like, komen, subscribe bagi yang belum, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan. Dan jangan lupa tonton sampai akhir biar tidak ada yang kececer pesan-pesan dalam video ini. Rekan-rekan, nomor 1, konten reupload yang tidak diperbolehkan oleh YouTube, yang tidak memenuhi syarat ketika diajukan mengikuti program partner YouTube. Oke, nomor 1, yaitu konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi yang bukan karya kita sendiri, seperti teks, feed berita, atau yang lain-lain. Artinya kita sekedar membaca apa yang sudah ada di website-website misalnya. Langsung itu tidak diperbolehkan, dianggap tidak layak oleh YouTube. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, lagu. Nah, ini berkaitan dengan lagu. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah. Mungkin dipercepat sedikit atau diperlambat sedikit. Tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Mungkin di sebagian kasus ada rekan-rekan yang mungkin berhasil. Tapi secara umum, YouTube menganggap ini sebagai konten yang tidak layak untuk dimonetisasi. Kita lanjut, kemudian yang ketiga, konten berulang yang mirip. Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai-nilai edukasi. Kemudian masalah kualitas komentar atau narasi yang rendah. Konten yang berulang artinya sudah pernah ada, kita jadikan konten, tapi tidak ada nilai edukasinya. Kalau kemudian ada narasi, ada komentar, tapi dianggap oleh YouTube berkualitas rendah. Nah, standarnya bagaimana tentu kita tidak tahu. YouTube yang tahu. Kalau rekan-rekan mau coba, silahkan. Tapi oleh YouTube dianggap itu sebagai konten yang tidak layak. Kemudian yang keempat, rekan-rekan. Konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi atau dibuat secara massal atau dihasilkan secara terprogram. Artinya banyak orang yang menggunakan template yang sama. Nah, ini dianggap tidak layak. Jadi sungguh-sungguh harus berbeda. Jadi diupayakan konten-konten yang kita buat itu berbeda antara satu channel dengan channel yang lain. Jangan sampai dikesankan oleh YouTube sebagai konten yang menggunakan template yang sama. Nah, kecuali kalau misalnya intro, outro itu masih bisa diterima oleh YouTube. Tapi kalau keseluruhan itu seperti sama antara satu konten di channel A dengan konten di channel B, maka dianggap sebagai konten yang tidak layak. Kemudian yang kelima, slideshow. Gambar maupun teks scroll yang dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, atau narasi. Nah, slideshow misalnya kita bisa membuatnya di PowerPoint misalnya, atau di aplikasi-aplikasi yang lain. Itu kan bentuknya slideshow.
kan bisa di save as dalam format MP4, MP4. Nah, itu bisa di save as menjadi video, itu dianggap oleh YouTube tidak layak. Meskipun ada narasi, meskipun ada komentar. Apalagi jika narasi dan komentarnya itu seadanya. Kemudian yang keenam, yang dianggap tidak layak oleh YouTube, rekan-rekan, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang ada di TV, kemudian diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi misalnya kita ambil klip-klip dari acara-acara favorit kita yang ada di TV, kemudian kita gabung, kita jadikan konten. Baik ada narasi maupun tidak, ada komentar maupun tidak, ada sedikit narasi ataupun tidak, dianggap sebagai konten yang tidak layak untuk mengikuti program partner YouTube. Jadi rekan-rekan, bagi yang suka membuat konten-konten re-upload, hal-hal seperti ini harus kita pahami. Hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui. YouTube tidak menginginkan yang bagaimana. YouTube menginginkan yang bagaimana. Jadi kita harus tahu rekan-rekan. Supaya jerih payah kita yang kita buat, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ada manfaatnya, ada hasil akhirnya. Jadi kita harus ketahui. Kemudian yang ketujuh, rekan-rekan, video singkat yang kita kompilasi dari situs media sosial lain. Jadi misalnya kita ambil di TikTok, misalnya ambil di Facebook, misalnya di mana saja lah, video-video singkat, kemudian kita kompilasi, kita gabung-gabungkan, sehingga menjadi sebuah konten, lalu kita upload di channel kita. Itu oleh YouTube dianggap sebagai konten re-upload yang tidak layak untuk mengikuti program partner YouTube. Paham ya rekan-rekan? Jadi jangan sampai hanya sekedar menggabung-gabung video-video singkat, video-video pendek yang kita comot dari mana saja. Kemudian yang kedelapan, ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi, masih berkaitan dengan lagu, yaitu koleksi lagu dengan beragam artis. Jadi gabungan dari sekian banyak artis, ada sekian lagu, meskipun kita telah mendapatkan izin dari yang punya lagu. Nah, itu juga dianggap sebagai konten re-upload yang tidak layak mengikuti program partner YouTube. Kemudian yang ke-9, konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, misalnya game. Jadi game yang lagi in, yang lagi tren misalnya. Nah, kemudian banyak orang yang upload yang sama. Nah, biasanya dianggap sebagai konten yang tidak layak. Nah, strateginya ada sebagian teman yang bisa, yaitu dengan cara dia menampakkan wajah dengan memberikan komentar, memberikan narasi. Katanya bisa berhasil. Jadi kalau rekan-rekan mau nyoba konten-konten yang banyak diupload secara massal oleh kreator yang lain, contohnya game tadi, maka harus ditambahkan ada unsur kita, ada suara kita, begitu rekan-rekan. Kemudian yang ke berapa? Yang terakhir, rekan-rekan, yang ke-10, promosi konten pengguna lain meskipun kita sudah mendapatkan izin. Artinya begini rekan-rekan, di video kita ternyata ada konten orang lain, ya. Jadi ya bisa dianggap promosi lah atau dianggap apa namanya, tapi itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. Dianggap sebagai konten yang tidak layak untuk mengikuti program partner YouTube. Oke, itu semoga bermanfaat dan channelnya terus tumbuh dan berkembang sesuai target yang dicanangkan oleh rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.